Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ramadhani dari kelas 11 pemasaran 2. Saya dari kelompok 3, nomor absen 14. Di sini saya akan presentasikan kasus contoh-contoh dan pelanggaran, penyebab dan penyelesaian. Contoh kasus yang pertama ialah tragedi Trisakti pada tahun 1998. Hak yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak bebas terdapat oleh mahasiswa dan rakyat yang direnggut pemerintah. Penyebabnya adanya desakan dari penggulingan pemerintah Soeharto. Penyelesaiannya ialah sampai saat ini belum ada upaya penuntasan yang konkret terhadap peristiwa ini. Contoh kasus yang kedua ialah tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Pada tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 dan tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999. Hak yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak seseorang untuk merasakan keamanan dan anti terhadap kekerasan. Penyebabnya karena adanya kekerasan oleh aparat dan mengakibatkan 5 orang tewas sehingga memicu kemarahan yang luar biasa. Penyelesaiannya masih dalam penanganan Jaksa Agung, namun diperkirakan bisa berlangsung lama karena kasus ini tergolong masa lampau dan sulit untuk mencari sisa bukti yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatullah Cimi Ramadhani dari kelas 11 pemasaran 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Kasus pertama, Tanjung Priok pada tahun 1984. Hak yang dilanggar: hak kelangsungan hidup seseorang dan martabatnya. Penyebabnya adanya penolakan untuk mengurusi makam setempat dan terjadi intimidasi oleh oknum. Penyelesaian dalam kasus ini, pelaku akhirnya dibebaskan oleh pengadilan sehingga menimbulkan kekecewaan dari korban. Kasus selanjutnya, aktivis Munir yang diracuni. Hak yang dilanggar: hak kelangsungan hidup seseorang. Penyebabnya, Munir yang seringkali mengecam pemerintah menjadi momok bagi pemerintah sehingga dibentuklah skenario meracuni Munir. Penyelesaiannya, pelaku ditangkap dan hanya dipenjara 20 tahun dibandingkan keinginan keluarga Munir yang menuntut hukum pelaku seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrisa, nomor absen 13, kelas 11 PTPM 2 dari kelompok 3. Saya ingin mepresentasikan hasil dari kelompok saya. Nomor 5, kasus pembantaian di Talangsari, Lampung pada tahun 1989. Hak yang dilanggar adalah hak kelangsungan hidup seseorang dan kebebasan menganut agama yang diyakini. Penyebabnya dengan adanya tuduhan kelompok Islam radikal kepada kelompok Wasiti sehingga ada oknum yang melakukan pembantaian terhadap kelompok ini dan menewaskan setidaknya 130 orang. Penyelesaiannya dengan menghasilkan sebuah deklarasi perdamaian untuk menghindar perkara di pengadilan. Nomor 6, kasus pembunuhan pejuang HAM Marsinah. Hak yang dilanggar adalah hak kebebasan menyampaikan pendapat dan kelangsungan hidup seseorang. Penyebabnya dengan keterlibatan Marsinah dalam aksi perjuangan hak buruh sehingga beliau dianggap sebagai ancaman bagi oknum tertentu. Penyelesaiannya dengan menangkapan para petinggi tempat Marsinah bekerja dan dihukum selang waktu 4 tahun hingga 17 tahun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Asyah, kelas 11 PTPM 2, nomor absen 11. Saya dari kelompok 3.
Nomor 7, kasusnya adalah penembakan buruh PT Freeport. Hak yang dilanggar yaitu hak untuk melangsungkan hidup dengan nyaman. Penyebabnya adalah sekelompok oknum yang menyerang secara brutal terhadap buruh PT Freeport saat di terminal bus Gorong. Penyelesaiannya yaitu pidana hukuman mati bagi tersangka. Nomor 8, kasusnya adalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa yaitu 23 aktivitas pada tahun 1998. Hak yang dilanggar yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, hak hidup seseorang. Penyebabnya yaitu para aktivis tersebut dianggap mempengaruhi dan menghasut rakyat untuk melawan pemerintahan Soeharto. Penyelesaiannya belum ada kepastian, namun kasus masih sedang diusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifian Bayu Saputra, kelas 11 BDPM 2. Saya dari kelompok 3, absen 15. Di sini saya akan identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nomor 1, lingkungan keluarga. Contoh pelanggaran HAM. A. Pengeplotan anak untuk bekerja. B. Seorang anak yang dilarang untuk menuntut ilmu. C. Kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan ayah terhadap keluarga maupun itu terhadap anak. D. Anggota keluarga yang membunuh anggota keluarga lainnya. E. Pemerkosaan anak oleh sang ayah. Nomor 2, lingkungan sekolah. A. Kasus bullying antar siswa atau siswi. B. Kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid tanpa alasan dan tujuan yang jelas. C. Tawuran antar kelas, antar tingkatan maupun antar sekolah. D. Guru yang membeda-bedakan siswanya. E. Pengkorupsian uang beasiswa oleh guru. Nomor 3, lingkungan masyarakat. A. Tawuran antar RT, RW, antar kampung. B. Penghilangan kebebasan dalam beribadah. C. Menghalangi orang untuk mengeluarkan pendapatnya. D. Melakukan pencemaran nama baik. E. Melakukan pencurian.